Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat untuk belajar. Kembali lagi bersama Bapak dalam mata pelajaran fikih. Di video kali ini kita memasuki materi yang baru, yaitu materi fikih puasa. Namun, sebelum kita memasuki materi puasa, marilah kita awali dengan pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan dari pembelajaran kali ini adalah yang pertama, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik dapat menunjukkan sikap tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menunjukkan sikap jujur, sabar, disiplin dan empati kepada sesama. Yang ketiga, memahami ketentuan puasa wajib dan sunnah. Yang keempat, menganalisis ketentuan ibadah puasa wajib maupun sunnah. Yang kelima, menyajikan hasil analisis tentang ibadah puasa, baik itu puasa wajib maupun puasa sunnah. Salah satu hewan, jadi kita bisa membaca ini dulu. Kita baca. Contohnya, salah satu hewan ciptaan Allah yang indah adalah kupu-kupu. Mari belajar dari kupu-kupu. Kupu-kupu adalah binatang yang menyenangkan dan indah dipandang mata. Juga bermanfaat bagi perkawinan di antara tanaman. Padahal sebelumnya adalah seekor ulat yang merusak dedaunan dan merupakan hama tanaman. Namun, setelah berpuasa beberapa saat, dalam kepompongnya berubahlah ulat tersebut menjadi kupu-kupu yang indah dan disukai banyak orang. Berjumpa dengan Ramadan adalah nikmat yang patut kita syukuri. Karena melalui ibadah puasa di bulan itu, seorang muslim sedang menjalankan proses agar ia menjadi kupu-kupu yang indah, yaitu menjadi hamba Allah yang bertakwa. Sebuah derajat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi, orang yang berpuasa itu akan ditinggikan satu derajat di sisi Allah. Sayangnya, banyak orang yang tidak mengerti kemuliaan bulan suci ini, tidak menjadikan bulan suci ini sebagai lahan untuk meraih pahala, meningkatkan kebajikan kepada Allah dengan memperbanyak ibadah, bersedekah, membaca Al-Quran, sholawat, taraweh, i'tikaf di masjid, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, agar kamu dapat mengetahui lebih mendalam, mari pelajari bab ini dengan penuh semangat. Mari kita amati gambar berikut. Baik anak-anakku sekalian, setelah kalian mengamati gambar-gambar berikut, berikan tanggapanmu dan komunikasikan kepada guru dan teman-teman di kelasmu.
Jadi nanti tugasnya kalian bisa buat resume terkait gambar-gambar ini. Tahukah kamu apa puasa itu? Puasa, istilah puasa dalam bahasa Arab, yaitu dikenal dengan siyamu atau as-shaum. Keduanya merupakan bentuk masdar dari soma yasumu sauman wa siyaman, yang berarti menahan atau mencegah. Jadi secara bahasa, apabila kita menahan maupun mencegah sesuatu, itu juga bisa dikategorikan sebagai puasa. Sedangkan menurut istilah, puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa sejak terbitnya matahari, yaitu terbitnya fajar shottik, subuh ya, hingga terbenamnya matahari, yaitu maghrib, disertai dengan niat, syarat, dan rukun tertentu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu washrabu hatta yatabayyanu lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad minal fajri thumma atimmus siyam ilal lail. Jadi dalam surat Al-Baqarah ayat 187, yang artinya, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dan dari benang hitam, yaitu fajar shottik. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datangnya malam. Jadi orang yang berpuasa itu dimulai sejak azan subuh sampai azan maghrib, yaitu mulai sebelum terbitnya matahari secara zahir sampai terbenamnya matahari, jadi sholat maghrib seperti itu. Adapun syarat wajib puasa itu yang pertama harus Islam. Jadi walaupun konsepnya itu seperti ini, jadi syarat wajib puasa yang pertama adalah Islam. Saya ulangi, syarat wajib pertama yaitu orang yang melakukan puasa itu adalah Islam. Walaupun banyak orang yang di luar Islam melakukan puasa, namun bagi kita penganut agama Islam, maka syarat wajib puasa yang pertama itu harus Islam. Yang kedua yaitu harus balik. Syarat selanjutnya yaitu harus balik. Apa balik itu? Balik itu yaitu dapat atau berumur 9 tahun bagi seorang perempuan, atau sudah haid, dan 13-15 tahun bagi anak laki-laki. Syarat yang ketiga, berakal sehat. Karena ini yang sangat penting, yaitu berakal sehat. Walaupun dia itu Islam balik tapi dia itu gila, maka dia tidak mempunyai kewajiban untuk berpuasa karena akalnya tidak sehat. Yang selanjutnya yaitu harus mampu, yaitu mampu atau kuat melakukan puasa tersebut. Jika misalkan orang
sudah lansia, umur 70 tahun ke atas, kesehatannya kurang baik, maka itu masuk kategori yang tidak mampu. Jika memang dia mampu, maka wajib melakukan itu. Dan jika tidak mampu, maka wajib mengganti dengan membayar fidyah dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu suci dari haid dan nifas, khususnya bagi kaum wanita. Karena seorang wanita itu biasanya pada saat bulan Ramadan ada yang haid, ada yang nifas karena habis melahirkan. Syarat yang terakhir yaitu syarat wajib berpuasa, yaitu pertama menetap atau mukim. Jadi kalau misalkan seseorang itu melakukan safar atau perjalanan, maka dia diperbolehkan untuk iftar atau berbuka puasa jika dirasa itu tidak kuat untuk tidak mampu melakukan puasa tersebut. Namun sebelum iftar harus melalui beberapa hal, yaitu jaraknya itu harus terpenuhi perjalanan. Jadi jarak perjalanannya itu harus terpenuhi seperti itu. Adapun syarat sahnya puasa hampir sama seperti tadi, yaitu yang pertama Islam. Yang kedua mumayyiz, bisa membedakan yang baik dan buruk. Jadi kalau misalkan ada anak umur 7 tahun, kemudian ataupun anak itu umur 9 tahun, 10 tahun, kita mau ajarkan untuk berpuasa, itu puasanya sah. Mumayyiz, bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Yang selanjutnya yaitu suci dari haid dan nifas seperti tadi, seperti syarat wajibnya berpuasa. Kemudian berpuasa bukan pada hari-hari yang diharamkan. Hari-hari yang diharamkan itu contohnya misalkan seperti pada hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha, kemudian dan hari-hari yang lain itu tidak diperbolehkan untuk berpuasa atau yang diharamkan oleh agama. Adapun rukun berpuasa yang pertama itu niat puasa itu yaitu harus menyengaja untuk berpuasa. Dengan adanya kesengajaan di dalam hati untuk menjalankan puasa, yaitu semata-mata untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ibadah puasa tanpa adanya niat maka tidak bisa dikatakan sebagai puasa. Jadi untuk puasa wajib maka kita harus berniat sebelum datangnya fajar. Jadi pada saat kita setelah melaksanakan sunnah puasa seperti makan sahur, maka kita diwajibkan membaca niat untuk berpuasa. Niat itu boleh dilakukan setelah terbitnya fajar dengan syarat kita belum melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat membatalkan puasa seperti makan, minum, berhubungan suami istri dan lain sebagainya. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man lam yujmi as-siyam qabla al-fajri wala siyam lahu." Jadi yang artinya dari Hafsah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang tidak berniat sebelum fajar, maka puasanya tidak sah. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi dan An-Nasai.
Yang kedua, rukun berpuasa yaitu meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa melalui terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Jadi, rukun puasa itu meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Misalkan seperti menggibah tetangga, mencaci maki tetangga, bertengkar dengan orang lain, membuat orang lain itu jengkel, maka itu dapat mengurangi pahala berpuasa. Mengapa sih kita wajib berpuasa di bulan Ramadan? Mungkin kita bertanya-tanya, kenapa sih kita diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan? Kok bisa sih? Kan seperti itu. Berdasarkan dalil untuk kewajiban berpuasa sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyama kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman. Di sini di ayat ini sudah jelas. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Bukan Allah itu mewajibkan berpuasa bagi mereka yang beriman. Apa yang beriman itu? Yaitu orang yang percaya bahwasannya Tuhan itu esa dan bahwasanya semuanya itu adalah ciptaan Tuhan atau Allah. Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi di ayat ini Allah langsung berseru kepada orang-orang yang beriman. Kalau misalkan ada orang yang tidak berpuasa, berarti dia itu imannya kurang. Kutiba alaikumusiyam. Jadi diwajibkan berpuasa bagimu ya. Jadi bagi kalian itu, bagi kamu, kita ini umat Nabi Muhammad itu diwajibkan untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kamu. Jadi kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ayat ini menerangkan bahwasanya kewajiban berpuasa itu sudah disyariatkan kepada umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa, kata Allah. Jadi hanya orang-orang yang beriman dan bertakwa saja yang bisa melakukan ibadah puasa. Jadi kalau misalkan ada orang yang tidak berpuasa, kita tidak boleh mencela mereka. Bisa jadi mereka seorang musafir, bisa jadi mereka itu dalam keadaan sakit sehingga tidak dapat menjalankan puasa seperti biasanya. Adapun sunnah-sunnah puasa yang tadi saya sudah singgung bahwasanya sunnah-sunnah puasa yaitu makan sahur. Makan sahur bertujuan agar kita kuat menjalankan ibadah puasa. Jadi sahur disunahkan karena ada keberkahan di dalamnya. An Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Jadi bahwasannya
Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makan sahurlah kamu, sesungguhnya makanan sahur itu terdapat keberkahan di dalamnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi sahur itu boleh setelah melakukan sholat tarawih dan witir. Misalkan kita sudah lapar, kita boleh sahur. Kita sahur duluan. Nggak apa, habis itu tidur. Tapi yang lebih utama mengakhirkan makan sahur. Jadi kalau kita misalkan subuhnya jam 4, setidaknya jam 3 pagi kita melakukan sunnah makan sahur. Yang selanjutnya yaitu pada saat sudah berkumandang azan maghrib, maka disunnahkan untuk berbuka dengan makanan yang manis-manis, bisa berbentuk kurma, bisa dengan air putih, bisa es, ataupun apapun saja, yang penting itu dapat membatalkan puasa setelah adzan maghrib. Habis kita membatalkan puasa, maka kita ambil wudhu, kemudian melaksanakan sholat maghrib. Setelah melakukan sholat maghrib, baru kita itu makan makanan yang berat, tapi dengan sekedarnya. Kalau kita nanti terlalu kenyang, maka kita tidak dapat dan malas melaksanakan sholat tarawih. Yang keempat, sunnah-sunnah puasa yaitu membaca doa ketika berpuasa. Berdoa saat berbuka puasa merupakan sunnah yang diajarkan Rasulullah SAW. Salah satu waktu yang mustajab untuk berdoa adalah menjelang berbuka atau saat berbuka puasa. Jadi disunahkan kita berdoa sebelum kita berbuka puasa. Yang kelima, memberi makan bagi orang yang berpuasa. Jadi hendaknya kita jika mempunyai rezeki yang berlebih, kita berusaha untuk selalu memberikan iftar atau menu buka puasa kepada mereka yang sedang berpuasa, walaupun hanya air mineral ataupun air teh ataupun kue dan lain sebagainya, sehingga itu dapat meringankan mereka untuk melaksanakan kesunahan puasa, yaitu berbuka puasa. Yang selanjutnya yaitu meninggalkan hal-hal yang akan menghilangkan nilai puasa seperti berdusta, bergunjing, adu domba, berbicara sia-sia, dan berbicara jorok, serta larangan-larangan Islam lainnya yang sehingga terbentuk ketakwaan. Nah, inilah dari tujuan berpuasa itu, yaitu meninggalkan segala sesuatu yang dapat mengurangi fadilah-fadilah dalam berpuasa. Yang selanjutnya yaitu memperbaca amal soleh, terutama membaca Al-Quran dan bersedekah. Yang terakhir yaitu iktikaf. Jadi kita disunahkan untuk beriktikaf, berdiam diri di masjid untuk beribadah kepada Allah. Rasulullah SAW selalu beriktikaf, terutama pada 10 malam terakhir, dan para istrinya juga ikut iktikaf bersamanya secara khusus. Materi tentang iktikaf akan dibahas pada bab tersendiri. Terima kasih. Namun
Sebagai penutup anak-anakku sekalian, itulah penjelasan dari Bapak tentang materi puasa. Semoga bermanfaat dan bertemu kembali di video pembelajaran selanjutnya yang dengan materi yang berbeda. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.